Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa zayyanahu bil aqli salim wa mayyaza bihi minal bahaim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Penghormatan kami kepada Imam Syekh, Ketua BKM, Imam Rawatib Remaja Masjid Al-Hidayah. Penghormatan kami perangkat kampung berada Kecamatan Syakuala. Penghormatan kami kepada pembina BBC dan pengurus BBC dan yang Allah muliakan, semua jamaah subuh yang hadir di rumah Allah di pagi hari ini. Kenapa Allah muliakan? Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menjaga salat subuh berjamaah. Yang sering kita dengar, Basyiril masyaina izulmi ilal masajid binuri tam yaumal qiyamah. Sabda Rasulullah, sampaikanlah kabar gembira ke orang-orang melangkahkan kakinya untuk sholat subuh berjamaah, izulmi dalam makna subuh dan sholat isya. Apa kabar gembiranya? Binuri tam yaumal qiyamah, cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Bagaimana makna cahaya yang sempurna pada hari kiamat? Imam An-Nawawi, Imam Ibn Rajab mensyarah hadis ini. Nanti di hari kiamat, ketika Allah hancurkan langit bumi, semuanya dalam keadaan gelap gulita, maka orang-orang beriman akan mendapatkan cahaya. Namun ada orang yang cahayanya redup, ada orang yang cahayanya hidup mati, ada orang yang cahayanya sempurna. Maka hadis ini menjelaskan binuri tam, cahaya yang sempurna pada hari kiamat, orang-orang yang hadir di rumah Allah tunaikan subuh berjamaah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh yang Allah muliakan, kabar gembiranya bukan hanya di akhirat, termasuk di dunia. Orang-orang membiasakan dirinya untuk sholat subuh, artinya adalah orang-orang yang pertama yang penuh keimanan, yang penuh mujahadah, yang penuh keikhlasan. Sampai kata Imam Ibnu Rajab dan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid, inna sawabal hasanah al-hasanah ba'daha. Hadir subuh berjamaah akan melahirkan dia kebaikan-kebaikan setelahnya. Maka orang-orang yang menjaga sholat subuh ini, apa kata Nabi? Asyhadu lahu bil iman. Bersaksilah bahwa itulah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menjaga subuh berjamaah akan mendorong orang itu untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Maka sekali lagi kita bersyukur Allah berikan kita kehidupan dan bangunkan di pagi hari ini, dan Allah langkahkan kaki kita ke rumah Allah ini, Al-Hidayah. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah SAW ketika sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan, ada orang dari Ansar bertanya, ya Rasulullah, ayu mu'minin al-afdal, sekian banyak orang-orang yang beriman, yang yang paling mulia. Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah
mukmin yang paling baik akhlaknya. Ada tokoh dalam Islam, penemu ilmu algoritma aljabar. Nama beliau adalah Abu Musa Al-Khawarizmi. Sering dipanggil dengan Al-Khawarizmi. Lahir 167, wafat di 232 Hijriah. Artinya di abad ketiga Hijrah. Su'ila Al-Khawarizmi. Maka Imam Khawarizmi ditanyalah, ya Syekh, apa rumusnya orang mukmin yang terbaik itu? Kata Khawarizmi, idza kana lil insani dza khuluqin fa udifa al wahid. Orang kalau punya akhlak, kata Imam Khawarizmi, berikan dia nilai 1. Wa idza kana za jamal fa udifa sifran. Orangnya baik akhlaknya, menyuruh ganteng, menyuruh inong laga, udifa sifran, tambahkan 01, nilainya 10. Wa idza kana dza malin katsir, akhlaknya bagus, orangnya ganteng cantik, kaya lagi, kata Khawarizmi, tambahkan 01 lagi, nilainya 100. Wa idza kana dza mansibin, udah punya yang 3 tadi, dia akhlak, punya orangnya gagah, orangnya kaya, punya jabatan lagi, kata Imam Khawarizmi, tambahkan 0-nya 1 lagi, nilainya 1000. Rumusnya, wa idza faqada minhul khuluq, namun ketika orang hilang akhlaknya, fa hudzifal wahid, buang angka 1-nya. Orang ganteng, laga, akhlak hana, nilainya 0. Orang kaya, akhlak nggak ada, nilainya 0. Jabatan tinggi, akhlak hana, nilainya 0. Inilah kata Khawarizmi, kita akan punya nilai kapan? Tak kala kita punya akhlak. Ungkapan Khawarizmi ini mensyarah hadis. Siapakah orang-orang mukmin yang paling baik, yang sempurna imannya? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Jemaah subuh yang Allah muliakan. Yang kedua, kembali orang Ansar Madinah ini bertanya, ya Rasulullah, man aqyasun nas, siapa orang yang paling bijak menyikapi kehidupan ini? Nabi menjawab, aksaruhum zikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah. Orang yang paling bijak menyikapi kehidupan ini adalah orang yang sering ingat kematian. Dan orang mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Maka tak kala kita diajarkan, diingatkan tentang kematian, hakikatnya adalah yang pertama, ta'jilut taubah, kita menyegerakan taubat. Dan yang kedua, al-qanaah fil qalb, kita qanaah dalam hidup ini. Dan yang ketiga, an-nasyatu fil ibadah, ingat kematian tadi mengantarkan kita semangat untuk beribadah. Jemaah subuh yang Allah muliakan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Mairul, hakikatnya pada subuh hari ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Ustadz Mursalin Basyah, karena beliau berhalangan. Semalam saya dihubungi oleh Pak Erwandi untuk menggantikan beliau, maka izinkan saya untuk menggantikan Ustadz Mursalin, walaupun secara konten pengalaman jam terbang nggak sama dengan beliau. Baik, saya akan coba menggantikan saudara kita, guru kita dan ustadz kita, Ustadz Mursalin Basyah. Kita kembali mengulang memahami hadis Nabi. Semua saya yakin karena hadisnya pendek, dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-13. Ketika Rasulullah bersabda dengan hadis yang mulia ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian, kata Nabi, hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi,
seperti dia mencintai dirinya. Jamaah yang Allah muliakan, orang-orang yang menjaga sholat subuh tadi, hakikat juga orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Orang-orang didorong melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam punya Imam Ibnu Rajab mensyarah hadis ini. Apa buah dari ibadah-ibadah yang kita amalkan? Apa buah dari ketaatan-ketaatan yang sudah kita lakukan? Sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, bahkan haji umrah sudah. Apa buah yang kita dapatkan? Dan bahkan kata Imam Ibn Rajab, orang yang mendapatkan buah ini sekaligus, itu tanda bahwa ibadahnya adalah ibadah yang sempurna. Sampai Imam Ibn Rajab ketika syarah dalam kitab ini memberikan 6 tingkatan. Orang-orang yang sudah beribadah, maka buah yang akan dia terima dan hasil dari ibadahnya itu adalah yang pertama, kaful adha, tidak menyakiti orang lain. Maka orang yang sudah sholat, yang sudah puasa, yang sudah zakat, haji, orang ini tidak lagi menyakiti orang lain. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, manil muslim? Siapa orang muslim itu? Nabi menjawab, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu adalah di mana muslim yang lainnya selamat dari lidahnya, selamat dari anggota tubuhnya. Artinya apa? Dia tidak menyakiti orang lain. Maka ketika Nabi juga ditanya, ya Rasulullah, inna fulana nasi daurina tuzkaru bika salatiha. Disebutkan perempuan itu banyak salatnya. Kalau bahasanya banyak, artinya yang fardu dia amalkan, yang sunat dia amalkan. Dan banyak juga puasanya, yang fardu, yang sunat. Juga banyak sedekahnya. Hanya saja ya Nabi, perempuan itu tu'zi jiranaha bilisaniha, sering menyakiti tetangga sebelahnya, orang lain dengan lidahnya, kibat rinongnya. Nabi menjawab, hiya la tu'min wa hiya finnat. Perempuan itu, kata Nabi, tidak beriman. Perempuan itu tempatnya neraka. Orang banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, namun sering menyakiti orang lain, kata Nabi, tidak beriman dan tempatnya neraka. Maka orang-orang yang sudah tunaikan ibadah ini, maka buah yang pertama yang beliau dapatkan adalah orang itu tidak lagi menyakiti orang lain. Bagaimana bentuknya? Enggak lagi mengunjungi orang lain, enggak lagi menzalimi orang lain, enggak lagi mencela orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibn Rajab, orang-orang yang sudah taat ini akan mendapatkan buah dari ketaatannya adalah adaul hukuk. Dia akan tunaikan hak-hak muslim yang lainnya. Sesama muslim punya hak. Nah, hak muslim yang lain merupakan kewajiban kita tunaikan. Ketika sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ceritakan, qadiman Nabi Madinah, Nabi tak kalah sampai di Madinah, dan kata para ulama hadis, ini hadis yang Nabi ucapkan pertama kali di Madinah. Kata Abdullah bin Salam, wajah Nabi berseri-seri, wajah yang tidak ada kebohongan. Dan yang pertama yang Nabi ucapkan adalah afsyus salam. Sampaikanlah salam di antara kita. Bahkan di Aceh, sebuah adat Aceh, kalau jumpa angkat tangan assalamualaikum. Apa ini? Ini hak muslim yang lain, kewajiban kita untuk menyampaikannya. Yang kedua kata Nabi, wa at'imut ta'am, berbagilah makanan. Dan yang ketiga, wasilu bil arham, sambung silaturahmi. Maka adaul hukuk, menunaikan hak-hak muslim yang lainnya. Nah, kita adalah
menjaga silaturahmi ini. Wasallu bil lail wan nasu niyam, tunaikan salat malam kata Nabi. Nabi tutup hadis ini, tadkhulul jannata bisalam. Yang amalkan, sampaikan salam, berbagi makanan, menyambung silaturahmi. Nah, salat malam orang ini akan Allah tempatkan di surga Allah dengan selamat. Jemaah subuh yang Allah muliakan. Naik kita ke level ketiga. Kata Imam Ibn Rajab, orang-orang yang sudah taat ini mendapatkan buah. Apa buahnya? Al-ihsan. Ihsan dalam konteks beribadah kita khusyuk. Namun ihsan dalam konteks sosial. Orang yang suka membantu orang lain. Maka hari ini BKM Masjid Al-Hidayah menyiapkan 650 makanan. Ini bentuk daripada ihsan. Tak kala tadi Pak Mairul mengajak kita semua, ayo kita bangun rumah doa Pak. Ini bagian daripada ihsan. Karena Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk ihsan. Dan terkadang orang menempatkan pahala ibadah ihsan itu mungkin di bawah ibadah rutinitas. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah, amalan apa yang Allah cintai? Maka di antara amalan yang Allah cintai adalah Nabi menjawab sururun tudkhilhu ala kulli mu'min. Kebahagiaan engkau masukkan kepada orang lain. Sampai Nabi rincikan, ada yang butuh makanan, kasih makan. Ada orang yang punya kesulitan, kesusahan, sakit, nah berikan dia solusi. Ada orang yang tadi ya punya utang, bantu bayar utangnya. Nah keutamaannya orang-orang ini kata Nabi, an amshiya ma'a akhi fi hajatin. Ketika orang lain mampu membantu orang lain, nah kata Nabi, saya lebih cintai min ayya'takifa fi masjid hadza syahra. Itu lebih aku cintai kata Nabi daripada orang itu i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Keberkahan Masjid Nabawi, dapat 1 subuh di Masjid Nabawi sama dengan 1000 subuh di Masjid Al-Hidayah. Sehari dapat sholat di Masjid Nabawi sama dengan 5000 sholat di masjid ini. Kalau 1 bulan kalikan saja 30 kali 5000, artinya 150.000 sholat di Masjid Al-Hidayah. Kita berbagi makanan, kita bantu orang lain, lebih Nabi cintai. Maka terkadang amalan ini lebih utama dari amalan-amalan sunnah. Maka orang-orang yang sudah beribadah, mudah bagi dia donasi, membantu orang lain, nggak susah. Kenapa? Karena ini buah dari ibadah dan sekaligus ukuran apakah ibadah kita ibadah yang sempurna. Jemaah subuh yang Allah muliakan. Kata Imam Ibn Rajab, orang-orang yang sudah taat tadi, maka orang ini akan diuji dengan al-ithar. Apa al-ithar? Bahasa ataupun ungkapan al-ithar dari kata yu'thiruna atara yu'thir. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Apa artinya? Orang mendahulukan orang lain dalam hal dunia. Mendahulukan orang lain dalam hal dunia. Kita lagi bawa mobil, ada belakang ambulan, maka lebih perlu kita dahulukan. Kita lagi antri, ada orang yang tua, kita dahulukan. Dan ketahuilah bahwa dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah punya Imam Ibnu Katsir mengungkap sebuah riwayat ketika pecah perang Yarmuk di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat namanya Huzaifah Al-Adawi. Pergilah Huzaifah Al-Adawi radhiyallahu anhu bersama dengan rombongan yang lain di perang Yarmuk. Dan dalam perang itu juga ada sepupunya, anak pamannya Huzaifah Al-Adawi. Beliau dapatkan sepupunya setelah perang itu dalam keadaan luka-luka.
Huzaifah bertanya, apa yang bisa saya bantu? Kata sepupunya, saya butuh minum. Diambillah air minum oleh Huzaifah, diantarkanlah ke sepupunya. Namun tak kala sepupunya mau minum, di sampingnya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Minta minum juga. Kata sepupunya, antarkan air ini ke Ikrimah. Diantarkanlah air ke Ikrimah. Namun tak kala Ikrimah mau minum, dari kejauhan juga berteriak, air, air. Kata Ikrimah, antarkan air ini ke orang itu. Diantarkanlah oleh Huzaifah sampai ke orang yang ketiga ini. Orang itu sudah meninggal, sudah syahid. Huzaifah kembali ke Ikrimah. Tak kalah sampai di tempat Ikrimah, Ikrimah pun juga sudah syahid. Huzaifah kembali lagi ke sepupunya. Sepupunya pun juga sudah syahid. Lihat bagaimana para sahabat mencontohkan al-ithar tadi. Butuh air dan itu kehidupannya, dia mau menyerahkan air untuk orang lain sampai tiga-tiganya itu meninggal dalam keadaan syahid. Jemaah subuh yang Allah muliakan. Maka ini ithar. Kalau kita tengok asbabun nuzul ayat ini, dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, ada sahabat datang dari Mekah ke Madinah, jalan kaki sampai di Madinah, lelah, kelaparan, datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya lapar, saya lelah, saya haus. Nabi panggillah istri Nabi, siapkan makanan. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ma indana ilal ma. Kita nggak punya apa-apa ya Rasulullah, hanya air. Nabi gandeng tangan sahabat ini. Apa kata Nabi? Man yudhifu hadzal rajul. Siapa yang mau jadikan orang ini tamunya malam ini, kata Nabi. Seorang sahabat angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Dan tafsir Ibnu Katsir namanya Thalha Al-Ansari atau ayah angkatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dibawalah pulang oleh Abu Thalha. Sampai di rumah, Abu Thalha sampaikan ke istrinya Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik, akrimi dhaifar Rasul, muliakanlah tamu Rasulullah ini. Kata Ummu Sulaim, kita pun nggak punya apa-apa ini, illa putus sibyan, hanya makanan untuk anak kita malam hari ini. Namun kata Abu Thalha, hayyi ta'amaki, siapkan makanan itu. Wa nawwimi sibyanaki, tidurkan anak-anak kita. Nanti tak kalah makan, kata Abi Thalha, karena nggak cukup makanannya, wa atfi'i sirajaki, matikan lampunya. Ummu Sulaim patuhi suaminya, disiapkanlah makanannya, anak-anaknya ditidurkan. Tak kalah tamunya mau makan, Ummu Sulaim pura-pura perbaiki lampu, padahal mati lampu. Tamu itu makan, Abu Thalha, Ummu Sulaim pura-pura makan di samping tamunya. Esok paginya berjumpa dengan Nabi. Apa kata Nabi? Ajiballahu min fa'alikum. Allah kagum dengan amalan-amalan kalian. Lantas Allah turunkanlah ayat ini. Wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jemaah subuh yang Allah muliakan. Maka orang-orang yang sudah amalkan ibadah ini dituntut untuk apa? Al-ithar dalam kehidupan ini. Selanjutnya, yang lepol juga lebih sulit adalah al-afu wal ihsan ilal musii. Memaafkan orang lain dan membalas keburukan orang dengan kebaikan. Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam ketika mensyarah poin ini mengambil hadis dari Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hal alaika kana yawmun asyadda min Uhud. Pernah enggak Nabi, kata Sayyidah Aisyah, engkau alami kesulitan, kesusahan, dan itu melebihi susahmu, keberatanmu dalam perang Uhud? Kata Rasulullah, ada. Laki itu kaumaki. Ini hadis mengisahkan ketika saya, kata Nabi, datang ke Taif tahun ke-10 kenabian.
Nabi datang ke Taif mengajaklah orang-orang Taif pertama. Ini pemuka-pemukanya dari Bani Saqif untuk beriman. Namun pemuka tokoh ini nggak mau beriman dan bahkan mengajak masyarakatnya, mengajak penduduk Taif itu untuk mencela Rasulullah, untuk menghina Nabi, melempari Nabi. Sampai dalam riwayatnya, Nabi di tengah-tengah, orang ini kiri kanan itu lempari Nabi pakai batu, mencaci maki Nabi. Nabi terus jalan dengan penuh kesedihan. Sampai di sebuah kebun Nabi berhenti. Dengan lelah, luka-luka di kaki beliau. Kaki beliau berdarah, sandal beliau penuh dengan darah. Nabi angkat tangan. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, kepada engkau ya Allah, saya mengadu lemahnya kekuatan saya, kata Rasulullah. Wa qillatu hilati, kurangnya upaya-upaya saya. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya saya hari ini, kata Rasulullah. Iz adzallani bisahab, Allah lindungi Nabi dengan awan Nabi. Ternyata di awan itu ada malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika wa maraddu alaik. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, Allah sudah mendengar apa ucapan-ucapan orang-orang Taif dan bagaimana orang Taif menyiksamu. Wa arsala ilaika malakal jibal, dan Allah kirim kepadamu malaikat penjaga gunung Taif itu. Di antamur masyita, siap, mereka itu perintahkan apa yang kau mau. Datanglah malaikat penjaga gunung Taif tadi, salam ke Nabi. Apa kata malaikat ini? Ya Rasulullah, af'alu ma ta'mur. Saya siap tunaikan apa yang akan engkau perintahkan. Insyita, kalau engkau mau ya Rasulullah, dua gunung Taif ini, kata malaikat ini, akan saya hancurkan. Saya timpakan ke warga Taif. Malaikat yang tidak ada nafsu, gerak bagaimana cercaan, hinaan orang-orang Taif ke Rasulullah. Sampai Nabi terluka dan Nabi terhina Nabi. Sampai kata malaikat ini, kalau engkau mau ya Rasulullah, ini gunung saya hancurkan, saya timpakan ke Taif. Namun apa Nabi jawab? Apa kata Nabi? Ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah laysa bi syai'an. Jangan, kata Nabi. Justru saya, kata Nabi, berdoa semoga ada keturunan Taif ini yang beriman kepada Allah dan tidak sekutu. Artinya Nabi balas celaan, hinaan, lemparan orang-orang Taif itu dengan doa Nabi. Dan doa ini Allah ijabah. Ketika masa sahabat Ibnu Abbas, maka jika kita umrah dan kita ziarah nanti ke Taif, terdapatkan nanti ada Masjid Ibnu Abbas itu di Taif. Ada dia masjid itu rumah sahabat Ibnu Abbas. Kenapa? Warga Taif beriman di masa sahabat nanti dakwahnya sahabat Ibnu Abbas. Nah, hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi membalas keburukan dengan kebaikan. Jamaah yang Allah muliakan, terkadang kita meminta maaf itu mudah, nggak seberat kita memaafkan. Dalam kitab Hilyatul Auliya di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Khalifah Umar lagi istirahat setelah sholat zuhur berjamaah, masuklah orang di gerbang Masjid Nabawi itu. Dua orang menyeret satu orang sambil berteriak. Yang satu teriaknya, ya Khalifah aqimul adla, ya Khalifah tegakkan keadilan. Yang satu lagi berteriak, ya Khalifah aqimul qisas, ya Khalifah tegakkan qisas. Sampailah orang yang menyeret tadi di hadapan Khalifah Umar. Kata Khalifah Umar, mahalla bikum, ada apa dengan kalian? Ya Khalifah, kata orang itu, ini orang yang kami seret, qatala abana, sudah bunuh ayah kami. Hari ini ya Khalifah, kata orang itu, tegakkan keadilan. Yang membunuh mesti dibunuh. Khalifah Umar tanyalah orang itu, benar tuduhan orang ini bahwa engkau sudah bunuh ayah orang ini? Kata orang ini, ya Khalifah, jitu min Bani Tamim, saya datang dari Bani Tamim, saya bawa harta kaum saya,
menggunakan unta untuk berdagang di Madinah. Unta itu ya khalifah, saya ikatkan di ikatan unta. Ternyata ya khalifah lepas ikatannya dan makan tanaman ayah orang ini. Ayah orang ini marah, dia bunuh unta saya. Saya pun juga spontan marah, ya khalifah, saya pukul ayah orang ini. Ternyata pukulan saya itu membuat ayah orang ini meninggal dunia. Ya khalifah, saya siap untuk dikisos. Saya siap untuk dipancung. Namun kalau boleh ya khalifah, kalau hari ini saya dikisos, sementara harta kaum saya masih ada di tangan saya, izinkan saya, kata orang ini, kembali ke kaum saya, berikan harta mereka, dan saya akan kembali untuk dipancung. Khalifah Umar tanya, apakah engkau punya kerabat di sini? Dia geleng kepala. Apakah engkau ya saudara? Dia geleng kepala. Kata Khalifah Umar, kalau engkau pulang ke Bani Tamim, siapa yang akan menjamin? Sahabat Salman Al-Farisi doan angkat tangan. Ya Khalifah, saya menjamin orang ini. Kata Khalifah Umar, ya Salman, jangan main-main. Kalau dia ini nggak balik, kamu ya Salman yang akan dipancung. Salman, siap ya Khalifah. Singkat cerita, orang Bani Tamim ini izinkanlah pulang ke kaumnya selama 3 hari. Dan dia akan kembali di hari ketiga dan ukubah kisosnya pada hari yang ketiga. Hari pertama kota Madinah itu aman. Namun hari kedua mulai desas-desus. Bagaimana jika orang Bani Tamim itu nggak kembali? Sampailah hari ketiga. Setelah zuhur orang berbondong-bondong ini datang ke Masjid Nabawi menyaksikan apakah orang Bani Tamim itu datang atau tidak. Sampailah salat asar berjamaah. Setelah sholat, orang berkumpul di Masjid Nabawi. Yang ditunggu nggak kunjung datang. Dengan suara yang berat, Khalifah Umar panggillah nama sahabat Salman Al-Farisi. Ya Salman, karena engkau menjamin orang ini, dan orang ini belum kembali, majulah ke tiang gantungan. Jatuhlah air mata kota Madinah. Semua orang tahu, Salman nggak salah. Salman nggak membunuh. Salman langkahkan kaki di tiang gantungan. Namun 3 langkah sebelum sampai ke tiang gantungan, dari kejauhan ada orang berteriak, "Kufa ya Khalifah, kufa ya Khalifah. Ya Khalifah, hentikan Khalifah, hentikan ya Khalifah." Ternyata datang orang Bani Tamim itu dengan kaki penuh darah, badannya berkeringat. Khalifah Umar berikan minum. Tak kala orang ini tenang, Khalifah Umar bertanya, kenapa engkau mau datang ke Madinah ini? Sementara engkau tahu persis, jika engkau datang hari ini ke Madinah, engkau pasti akan dipancung. Jemaah subuh yang Allah muliakan. Orang Bani Tamim ini menjawab, ya Khalifah, saya pacu kuda saya dari Bani Tamim. Di tengah jalan, kuda itu jatuh dan mati. Ya Khalifah, saya lari ke sini ya Khalifah untuk menepati janji ini. Saya amalkan ini ya Khalifah karena saya seorang muslim. Seorang muslim itu wajib menepati janjinya. Saya amalkan ini ya Khalifah, kata orang Bani Tamim ini, dengan harapan jangan ada lagi di kalangan kaum muslimin jika berjanji mereka tidak menepati. Khalifah Umar melihat pandangan ke sahabat Salman Al-Farisi. Ya Salman, kenapa engkau mau menjamin orang ini? Sementara engkau ya Salman gak kenal orang ini. Saudara bukan, kerabat bukan. Kata Salman, ya Khalifah, dia orang muslim. Sesama muslim saling percaya. Saya amalkan ini ya Khalifah, kata sahabat Salman. Jangan ada lagi di kalangan kaum muslimin tidak saling percaya. Jamaah, 2 anak tadi yang menyeret orang Bani Tamim untuk jumpa Khalifah Umar, dua-duanya bangun. Air mata di pipi mereka berdua. Apa kata yang tua dari anak ini? Ya Khalifah dan semua yang hadir di sini, kalian saksinya.
Hari ini kata anak itu, kami memaafkan orang yang membunuh ayah kami. Jatuh air mata di kota Madinah. Lihat, ayahnya dibunuh, dia maafkan. Maka orang-orang beribadah itu, apa dia? Memaafkan orang lain. Membalas keburukan-keburukan dengan kebaikan. Karena perintah Allah adalah idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Maka jemaah subuh yang terakhir, level orang yang taat, yang beribadah tadi sampai ke level tertinggi adalah dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Inilah hadis yang dijelaskan tadi. Bagaimana bentuknya? Kita saling mendoakan, kita saling bersilaturahmi, kita saling tadi kunjung mengunjungi. Hakikatnya kita saling menyayangi karena Allah dan Rasulnya perintahkan kita. Semoga kita semua jadi hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam beribadah dan mendapatkan buah dari ibadah kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.